Untuk tahap pertama ini ada nanti 8 pertemuan yang akan dilangsungkan setiap malam Jumat. Ya. Jadi mulai malam ini, Kamis malam Jumat tanggal 21 Juli ini, kemudian akan berlanjut insya Allah setiap malam Jumat, mudah-mudahan tidak ada uzur. Sebelum saya masuk ke materi yang nanti mungkin ada tayangan ya, yang share screen nanti dari Mas Aziz, nanti saya minta bantuannya. Tapi saya akan mengurai sedikit tentang apa sih ide dasar dari lahirnya atau hadirnya karya Quantum Quranic Inspiration ini. Bahwa buku ini sebetulnya sudah pernah terbit ya, tahun 2014. Quantum Inspiration itu pertama kali 2014 terbit, kemudian setelah berapa tahun berarti ini? Sudah 8 tahun ya Mas Aziz ya? 2014, sekarang 2022, berarti 8 tahun ya. Alhamdulillah muncul, kalau dalam dunia otomotif ada Innova Reborn, ya ini mungkin ada ada Quantum atau Quranic Inspiration Reborn dengan beberapa tambahan atau revised edition lah, yang insya Allah lebih kaya lagi, lebih banyak lagi muatannya dan isinya lebih update ya. Yang mendasari dari karya ini tentu hasil reflektif ya, renungan atau dalam bahasa agama tafakur atas fenomena yang terjadi, yang saya alami dan rasakan, juga yang saya amati dan rasakan selama kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian karena sesuai dengan concern atau keminatan saya dalam studi Al-Quran, tafsir, maka saya ingin melihat fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada ini dalam perspektif Al-Quran. Sehingga setiap kali ada pengalaman baik pribadi atau pengalaman orang-orang terdekat saya atau yang saya kenal, mungkin ada yang curhat dan lain sebagainya, kemudian muncul ide. Disinilah pentingnya aktivitas membaca dan juga menulis. Membaca fenomena, kemudian langsung kita uraikan dalam tulisan. Dan pesan pertama Al-Quran, wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, perintah untuk kita membaca. Nah, dari sini saya terjemahkan Iqra tidak sekadar membaca, tetapi juga mengkaji, memahami, meneliti, kemudian melakukan aktivitas yang jauh lebih dari sekadar membaca. Nah, setelah melalui perenungan yang cukup panjang, proses tafakur dan tadabbur inilah, kemudian saya punya keinginan yang sangat kuat agar apa yang saya alami rasakan juga mungkin orang-orang terdekat saya alami dan rasakan tidak sia-sia atau hilang begitu saja, sehingga kemudian saya masukkan dalam satu naskah buku. Mulanya memang tidak langsung jadi seperti itu ya, ini kronologisnya, bahwa setiap kali ada kejadian peristiwa saya ingin mencari ayat-ayat yang bisa menjelaskan fenomena itu, sehingga begitu diuraikan akan ada landasan argumentasi teologisnya, argumentasi yang kuat dari Al-Quran pun juga hadisnya. Dan alhamdulillah setelah cukup lama mengkaji karya-karya tafsir para ulama, kemudian saya sandingkan dengan kondisi real, lahirlah buku Quranic Inspiration di awal waktu pertama kali itu. Nah, kemudian setelah berjalan berarti satu windu ya, dari 2014 kemudian 2022, itu tentu banyak sekali tambahan-tambahan informasi ya, ada kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang baik maupun yang buruk, dan tentu semua akan ada nilai. Nah, sehingga perlu kita tekankan, Al-Quran itu memberikan satu pelajaran ya. Dalam satu ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari ini, kata Allah, kami pergilirkan di antara setiap manusia. Jadi kalau saat ini mungkin kita sedang mengalami beragam ujian, cobaan, persoalan-persoalan hidup yang mungkin dalam pandangan kita sudah sangat berat, maka sesungguhnya Allah sudah siapkan jawaban atas persoalan itu.
kita semua tentu hafal ayat dalam surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Maka sesungguhnya bersama kesulitan, ya, al-usr. Kalau kita belajar bahasa Arab, di situ kita lihat redaksinya. Al-usr itu ada alif lam atau al-ta'rif atau al-ma'rifat, artinya menunjukkan satu jenis. Jadi fa inna ma'a, oh ya, fa inna maka sesungguhnya ma'a bersama, ya. Nanti kita urai sedikit nih. Nah, ini sebagai pengantar dulu ya sebelum nanti kita masuk ke materi yang sudah kami siapkan. Fa inna ma'a, maka sesungguhnya bersama. Nah, kita ingat bukan fa inna ba'da, bukan sesungguhnya setelah. Ini dulu yang perlu harus kita garis bawahi. Bahwa sesungguhnya bersama al-usr, satu kesulitan, fa inna ma'al usri yusron. Yusron itu dalam bentuk nakiroh kalau dalam bahasa Arab itu. Nakiroh itu artinya sesuatu yang masih umum. Sehingga terjemahannya secara bebas bisa dikatakan, maka sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Nah, dan itu diulang berikutnya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Para ulama tafsir itu mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan Maha Rahman dan Rahimnya Allah. Kita diberi satu kesulitan, tetapi ada banyak jalan keluar, ada banyak solusi. Pertanyaannya kemudian, kenapa selama ini kita merasa ada satu masalah, persoalan itu kita merasa berat sekali. Seolah-olah buntu, tidak ada jalan keluarnya. Karena kita fokus kepada masalah, tidak fokus pada solusi. Kalau kita fokus pada solusi, maka akan segera selesai masalah itu. Nah, ini yang nanti kajiannya juga ada di pertemuan-pertemuan selanjutnya, ini hanya sekedar pengantar. Nah, jadi sesungguhnya kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang kita alami saat ini, itu kan bergilir. Sekarang banyak masalah, suatu saat kita justru akan bergelimang kesuksesan, bergelimang kebahagiaan, dan begitu seterusnya. Yang saat ini sedang dalam puncak kesuksesan pun, jangan sombong, jangan angkuh, jangan jumawa, karena suatu saat bisa jadi Allah balikkan. Semudah kita membalik telapak tangan, orang yang tadinya ada di top level, ya, di posisi paling atas, bisa jadi dalam posisi paling bawah. Atau yang saat ini mungkin kita sedang ibarat roda itu sedang ada di bawah, pada putaran nanti kita akan di atas. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tentang buku Quantum Quranic Inspiration ini adalah hasil refleksi pemikiran, tafakur, tadabbur atas sejumlah ayat yang terkait dengan realitas atau fenomena sosial yang dialami saya secara pribadi ataupun orang-orang di sekitar saya. Kemudian saya ungkapkan dalam bahasa tulis atau bahasa narasi, ya, kemudian diterbitkan, dan alhamdulillah kerjasama dengan penerbit Diandra di Yogyakarta, juga tim dari Quantum Quranic Inspiration ini, itu sudah terbit buku tersebut, dan nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut dari sesi per sesi, dari setiap pertemuan demi pertemuan. Jadi Bapak Ibu silakan nanti setelah saya sampaikan materi secara utuh, yang ingin menyampaikan pertanyaan apa saja terkait dengan buku tersebut, bagaimana bisa mendapatkannya, nanti mungkin bisa kita berikan. Baik Bapak Ibu saya hormati, itu sekedar pengantar saja. Sekarang kita akan masuk ke tema kita tentang bersahabat dengan Al-Quran. Saya mohon dibantu Mas Aziz untuk bisa share screen slide yang sudah saya susun tentang tema kita hari ini atau malam ini. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Judul untuk pertemuan pertama kali ini adalah bersahabat dengan Al-Quran. Oke, next. Saya mengawalinya dengan satu sabda Nabi Muhammad SAW, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena ia akan datang pada hari kiamat nanti untuk memberikan syafaat kepada para sahabatnya. Nah, ini kemudian menjadi nanti judul besar, bersahabat dengan Al-Qur'an. Siapa yang disebut dengan sahibul Qur'an? Orang yang bersahabat dengan Allah seperti apa? Kita amati redaksi dari ayat ini, atau maaf hadis ini. Iqra, ya. Karena untuk jamak, untuk banyak orang, iqra'u, bacalah oleh kalian semua. Qara'a yaqra itu artinya memang membaca. Tetapi dalam kamus bahasa Arab itu banyak sekali maknanya. Bisa membaca, bisa menghimpun, bisa mengkaji, meneliti, menelaah, dan macam-macam. Pokoknya semua yang kaitannya dengan proses aktif kita melakukan pembacaan itu. Jadi membaca tidak sekadar teks atau ayatnya, tetapi nanti kita lebih luas. Salah satunya adalah setelah kita membaca teks atau nas Al-Qur'an, kita akan merenungi, kemudian kita mentadaburi, kemudian kita mengamalkan. Nah, itu nanti ada pada tayang berikutnya. Nah, kemudian Al-Qur'an, definisi Al-Qur'an yang sudah sering kita dengar itu, saya ingin mengungkapkannya dalam definisi para ulama. Al-Qur'an huwa kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui atau perantaranya itu malaikat Jibril alaihissalam yang bernilai ibadah membacanya. Nah, jadi membaca Al-Quran itu meski ya, hatta kita nggak ngerti artinya pun itu sudah dinilai ibadah. Dan hebatnya lagi, Al-Quran itu yang berbahasa Arab, ketika orang itu membaca, satu tidak ngerti artinya, itu sudah berpahala. Membacanya masih belum lancar juga berpahala. Berapa pahalanya? 2. Nah, jadi ada hadis sahih yang mengatakan al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, itu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana, adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yata'ta itu artinya masih belum lancar ya. Masih bahasa orang Jawa itu gelatak-gelatuk lah, masih grotal-gratul, jeglak-jegluk gitu. Misalnya bacanya masih belum lancar. Wa huwa alai syaqun, dan dia merasa berat sekali untuk melafalkannya, lahu ajron. Dia tetap dapat 2 pahala. Pahala untuk dia membacanya dan pahala untuk terus mau belajar. Sehingga tidak ada istilah berkecil hati, tidak perlu kita merasa minder berapapun usia kita. Tetap kita harus menyempatkan untuk belajar Al-Quran. Nggak usah malu, meskipun mungkin ibu-ibu yang sudah usianya tidak muda lagi ya. Saya tidak mengatakan tua, tapi sudah tidak muda lagi, sudah punya anak cucu, mungkin cucunya yang TPA, TPQ sudah pada pinter baca Quran. Nah, nggak usah malu, nggak apa-apa. Tetap belajar, karena belajar Quran itu adalah sebaik-baik kondisi. Kata Rasulullah tadi saya sampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi ada 2 kondisi yang terbaik menurut Rasulullah bagi kita. Yang pertama belajar Quran, yang kedua setelah kita ngerti kemudian mengajarkannya. Nah, ketika kita baca Quran dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, maka sesungguhnya ia akan datang, akan hadir ya, menjumpai kita pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat, memberikan pertolongan di ashabi bagi para pembacanya. Baik, next. Ya. Tadi kata kuncinya adalah bersahabat.
bersahabat tentu tidak sekadar berteman ya. Kalau berteman itu masih biasa, bersahabat itu lebih intim, lebih dekat. Sahabat itu adalah orang yang spesial dalam kehidupan kita, karena sahabat itu mengerti kondisi kita yang sesungguhnya. Dalam satu ungkapan ada mengatakan a friend indeed is a friend in need. Ya, jadi teman sejati itu teman di saat kita sedang membutuhkan. Artinya teman sejati itu tidak hanya hadir pada saat kita bahagia atau kita senang, tapi dalam kondisi susah. Nah, nanti kita lihat Al-Quran itu bisa menjadi teman sejati atau tidak. Nah, tentang sahabat ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, alil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Jangan kau tanya tentang seseorang, tanyalah tentang temannya, karena setiap orang akan meneladani temannya. Nah, ini penting. Sebelum kita melihat sosok pribadi seseorang, maka kita lihat dulu siapa teman-temannya, siapa sahabatnya, dengan siapa dia bergaul. Karena teman ini luar biasa pengaruhnya. Coba kita amati putra-putri kita ya. Ketika di rumah sudah diajari tata krama, sopan santun, bahasa-bahasa yang halus. Tapi ketika lingkungan misalnya memberikan pengaruh buruk, itu pasti akan cepat sekali menjalar atau meracuni kehidupan putra-putri kita. Makanya kita harus hati-hati, Bapak Ibu yang punya putra-putri atau mungkin punya cucu, ya. Itu hati-hati untuk putra-putri kita atau cucu kita berteman di lingkungan. Karena jangan sampai teman yang sepergaulan mereka itu justru akan memberi pengaruh buruk. Sehingga dalam satu ungkapan juga dikatakan su'ul khuluqi yu'di, yang namanya perilaku buruk itu sangat mudah menular. Nah, sementara perbuatan baik kadang tidak mudah menular. Nah, ini yang repotnya di situ. Perbuatan buruk itu mudah sekali menular. Nah, kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas itu kalau terdengar oleh putra-putri kita, kadang-kadang mereka nggak ngerti artinya, tapi ikut-ikutan bahasa atau ucapan-ucapannya kasar, kata-kata yang tidak patut. Nah, ini harus dijaga. Maka kata Imam Ali, anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Tentang seorang nggak perlu tahu bagaimana kondisinya, tapi lihat dulu siapa temannya, atau tanyalah siapa temannya, karena setiap orang akan mengikuti jejak temannya. Oke, Mas, next. Nah, ini masih tentang sahabat atau pertemanan, ya. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk, saya kira ini mungkin sudah sering kita dengar, mungkin kita sudah sangat hafal, ya. Itu seperti penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Tentu ini hanya sebuah tamsil, perumpamaan. Tidak mengatakan bahwa kalau pandai besi itu buruk, tidak, ya. Tapi perumpamaannya seperti itu. Pergaulan itu betul-betul sangat sangat mempengaruhi dan bahkan bisa menjerumuskan. Kadang-kadang orangnya baik, tetapi kemudian karena lingkungannya tidak baik, menjadi tidak baik. Atau mungkin dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, tapi karena skup lingkungan dia bergaul itu seperti itu, dia akan kena imbasnya. Dan itu sering terjadi. Misalnya, mohon maaf, di tempat-tempat yang maksiat, katakanlah, ya, tempat-tempat yang mungkin naudzubillah, ya, lokalisasi dan sebagainya. Ketika ada Satpol PP merazia, ya, kemudian para pelaku itu diciduk gitu. Nah, ada orang yang mungkin dia nggak melakukan apapun, dia hanya karena hujan berteduh dan sebagainya, itu bisa jadi kena loh. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Nah, itu maksudnya bahwa sangat berbahayanya, sangat besar pengaruhnya lingkungan
yang buruk itu seperti itu. Sehingga kita bolehlah berteman dengan siapa saja, tapi kita harus lihat ini akan membawa kebaikan ataukah tidak. Maka ada satu ungkapan lain dalam bahasa Arab, khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat atau ya teman sejati itu adalah mereka yang menunjukkanmu pada kebaikan. Jadi khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Oke, next. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana cara kita bersahabat dengan Al-Quran atau berinteraksi dengan Al-Quran? Pertama, membaca. Ini yang paling dasar, paling awal itu membaca. Dalam bahasa kita itu qiraah ya. Kita membaca Al-Quran. Tadi saya katakan dalam sebuah hadis, kita membaca Al-Quran ngerti ataupun tidak artinya, karena itu bahasa Arab, itu sudah bernilai pahala. Dan membaca di sini adalah starting point, titik tolak. Pertama kali kita sebelum memahami, mengkaji, mengamalkan, itu kita membaca dulu. Membaca ini paling tidak ya setiap hari kita harus usahakan untuk bahasa orang umumnya di kita itu adalah tadarus ya, tadarus Al-Quran. Kita membaca 1-2 ayat misalnya. Syukur kalau kita sudah lancar bacanya sehari misalnya 1 juz itu luar biasa. Sehari 1 juz, 1 bulan selesai khatam kan 30 juz. Tapi kalau kita nggak terlalu lancar mungkin sehari beberapa ayat saja cukup. Yang jelas atau yang paling penting adalah setiap hari jangan pernah lewatkan tanpa membaca 1 ayat dalam Al-Quran. Padahal yang Rasul sampaikan bahwa amalan yang paling utama itu adalah meski sedikit tapi continue. Jadi khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adwamuha, adwam itu dawam. Dawam itu terus-menerus continue. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun hanya beberapa saja. Tapi yang terbaik tentu ada peningkatan ya. Misalnya hari ini kita baca 5 ayat. Nanti besok kita baca 10 ayat, kita besok lagi baca 15 ayat, terus menerus seperti itu. Jadi ada peningkatan. Dan yang terutama tentu harus kita jangan pernah melewatkan sehari pun. Pengalaman kami ya selama ini, ketika beberapa hari tidak tadarus Al-Quran, itu ketika mulai membaca lagi, di samping mungkin agak berat, juga tidak sedikit yang bacaan saya keliru-keliru. Karena apa? Lidah itu kalau sudah beberapa hari tidak dilafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, itu kita pasti akan berbeda lah. Bandingkan dengan kalau kita meskipun hanya beberapa ayat, tapi setiap hari rutin, entah pada maghrib, entah pada subuh misalnya. Kita mungkin waktu-waktu yang agak longgar itu ya. Syukur kalau yang Bapak Ibu sudah mungkin purna tugas ya, kalau yang sudah enggak ada pekerjaan, mungkin yang sudah usia agak lanjut sepensiunan itu kan biasanya banyak waktu luang. Atau kita sempatkan lah. Kita sempatkan, saya yakin kita semua pasti punya waktu sesibuk apapun. Kita punya waktu kok. Yang tiap hari buat mainan HP aja punya waktu, masa buat sekedar membuka 1-2 ayat nggak ada waktu. Nah, pertama membaca, itu langkah yang awal. Yang kedua, setelah kita membaca, kalau kita memang sudah lancar, sudah baik bacanya, cobalah kita memulai lebih awal dengan memahami bagaimana caranya. Tentu kita baca Quran yang ada terjemah. Ini yang pertama kali ya. Tentu kalau tingkat lanjutan tafsir itu terlalu tinggi. Kita sangat menyarankan kita semua punya Quran yang ada terjemahnya, Quran terjemah. Sehingga kita baca misalnya 1-2 ayat, kita lihat terjemahannya. Dari situ kita akan memahami, oh ternyata ini maksudnya ini. Misalnya kita baca Fatihah ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya nggak usah setelah kita baca semuanya dibaca terjemahnya, tidak perlu. Misalnya sehari kita target berapa ayat itu, kemudian kita pahami, oh maksudnya ini, ayat ini artinya ini, itu sudah cukup. Dan itu terus menerus. Insya Allah kita akan kaya dengan kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, nah ini tingkatannya lebih tinggi lagi adalah mengkaji. Ini kalau sudah membacanya bagus, kita ngerti bahasa Arab ya sedikit demi sedikit, kemudian kita mengkaji. Mengkaji itu kita baca 1 ayat,
kemudian kita lihat keterangan-keterangan di sejumlah kitab tafsir. Mungkin kalau Bapak Ibu yang punya kemampuan untuk mengkaji langsung dari karya tafsir berbahasa Arab itu lebih bagus. Kalaupun terjemahan tidak apa-apa. Misalnya tafsir-tafsir yang populer ya, katakanlah ada tafsir Ibnu Katsir misalnya, kemudian tafsir Fidhi Al-Quran misalnya, atau tafsir yang ala atau asli dari mufassir Indonesia, tafsir Al-Misbah, tafsir Pak Quraish Shihab misalnya, atau yang lainnya. Nah, kita baca beberapa ayat, kemudian kita lihat terjemah dan tafsirnya. Itu jauh akan lebih terasa. Nah, ini yang paling tinggi berikutnya adalah mengamalkan. Tentu ini tahapan yang paling utama ya, setelah kita membaca, memahami, mengkaji, kemudian mengamalkan. Baik, next. Nah, berikutnya apa sih fungsi Al-Quran? Ini yang saya sebutkan tentu belum mencakup semua ya. Paling nggak ada beberapa yang sudah kita bisa rangkum di sini. Tapi nanti ada beberapa lagi yang tidak sempat saya masukkan. Ini hanya garis besarnya aja. Yang pertama, Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk atau hudan. Kita baca di Al-Baqarah awal ya. Misalnya Al-Quran itu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu yang pertama. Tetapi di ayat yang lain misalnya tidak khusus untuk mutakin saja, tetapi juga hudal linnas ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau manusia itu kan umum. Ada yang sudah beriman atau beragama Islam misalnya, ada yang belum, non-muslim. Jadi hudal linnas itu petunjuk untuk keseluruhan umat manusia secara universal. Dan Al-Quran itu betul memang bisa menghadirkan hidayah kepada siapapun. Syaratnya satu, membuka diri untuk bisa menerima hidayah. Karena ada orang yang memang menutup diri, maka disebut kafir. Orang-orang kafir itu kenapa disebut kafir? Kafir itu kan dalam bahasa Arab artinya yang menutup. Jadi bahasa Arabnya menutup itu kafaro. Kafaro itu menutup. Orang kafir, orang yang menutup. Nah, dalam bahasa Inggris mungkin cover ya. Cover itu kan sampul. Sampul itu yang menutup. Itu ada beberapa yang menjelaskan seperti itu. Sehingga orang-orang yang sudah menutup dirinya, menutup hatinya, pikirannya dari hidayah, ya udah dia akan bisa menerima hidayah. Contoh paling nyata mungkin kalau kita baca sejarah ada sosok yang dulu pernah ya datang ke Indonesia ya. Orang Belanda namanya Snukorgroenje. Ya, Snukorgroenje itu datangnya ke Aceh. Beliau seolah-olah atau menampilkan diri sosok sebagai seorang ulama besar karena memang dia hafal Quran, lama di Mekah, bahasa Arabnya fasih, dia ngerti fikih dan sebagainya. Tapi tujuannya satu, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ketika dia datang ke Mekah, kemudian berganti nama menjadi Haji Abdul Ghaffar. Nah, para orang-orang ulama Mekah Aceh itu sangat menghormati karena memang alim dia itu. Nah, persoalannya adalah hidayah itu tidak akan bisa masuk kepada orang-orang yang sudah menutup hatinya. Tujuannya dia belajar Quran, belajar agama Islam itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi nggak ada hidayah. Cuma karena dia cerdas, karena dia itu memang otaknya encer, itu bisa belajar dengan nah, sehingga bisa dibedakan ya. Orang yang belajar mengkaji Al-Quran dengan sangat hebat, tetapi belum tentu itu mendapat hidayah. Ada contoh yang paling tragis, mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi barangkali masih belum banyak yang membaca sejarahnya. Seorang translator Quran, mutarjim, penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris yang paling populer namanya Abdullah Yusuf Ali. Mungkin Bapak Ibu pernah baca, pernah dengar nama itu. Abdullah Yusuf Ali itu yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Inggris. Bahkan dianggap itu terjemahan terbaik. Kalau nggak salah di Glorious Quran atau apa saya lupa. Ternyata karena hidayah itu tidak selalu sampai kepada orang-orang yang meskipun mengkaji Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, akhir hayat dari Abdullah Yusuf Ali itu, si penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris, itu sangat tragis. Dia meninggal dalam kondisi mengenaskan.
jauh dari agama. Konon karena dia stres atau apa, mabuk dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, itu padahal dia sosok penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris yang sangat kenal. Jadi hudan itu pertama petunjuk. Kemudian yang kedua bayan. Al-Quran itu sebagai bayan, penjelas. Ya. Jadi hadza bayanul linnas. Di surah Al-Imran kalau saya itu dikatakan Quran itu sebagai penjelas, ya. Bayan itu artinya penjelas. Kemudian yang berikutnya pembeda yang hak dan batil. Nah, ini di ayat yang satu rangkaian syahrul ramadhan allati unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu artinya membeda antara hak yang dan batil, membeda antara yang benar dan yang salah, halal dan haram. Yang mampu membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Jadi Al-Quran itu yang mampu menjelaskan itu semua. Di samping bayan, kemudian Al-Furqan. Kemudian Quran juga disebut mau'idhah. Mau'idhah artinya nasihat. Apa ya? Kalau nasihat, mau'idhah, kemudian penutur ya kalau nggak salah itu. Jadi memberikan kalimat-kalimat yang baik, mau'idhah hasanah. Petuah-petuah ya, petuah-petuah, nasihat-nasihat yang baik. Quran itu sebagai mau'idhah. Kemudian, nah ini Al-Quran sebagai syifa, sebagai penawar atau obat. Ini bisa dimaknai syifa ma'fis sudur, obat untuk hati kita, jiwa kita, rohani kita. Tapi juga syifa sebagai obat fisik. Itu yang kemudian kita kenal dengan istilah ruqyah. Istilah ruqyah syar'iyah. Karena memang hadis-hadis sahih mengatakan baik Rasulullah maupun sahabat Nabi itu banyak yang menggunakan ayat-ayat tertentu, khususnya ayat untuk ruqyah ya, misalnya Al-Mu'awwidhatain, surah Al-Falaq dan An-Nas, untuk menjadi penawar atau obat fisik. Jadi suatu ketika ada sekelompok sahabat Nabi yang sedang melakukan safar, masuk ke sebuah perkampungan, tiba-tiba ada salah satu penduduk kampung itu yang menghampiri karena kepala suku atau mungkin kepala kampungnya itu terkena sengatan ini binatang berbisa, entah ular atau kalajengking. Nah, kemudian meminta ke para sahabat, adakah yang bisa mengobati kepala suku kami yang terkena sengatan binatang berbisa itu? Ada yang kemudian mengacungkan jarinya. Saya bisa, insya Allah. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, kemudian atas izin Allah tentunya ya, itu diusapkan ya, ada yang segelas air kemudian diusapkan dan itu sembuh atas izin Allah. Nah, dari situ kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, boleh nggak ini kita mengobati dengan Al-Fatihah dengan boleh. Bahkan dalam riwayatnya sahabat tadi diberi hadiah 2 ekor kambing. Nah, itu kemudian saya kata Rasulullah, ya nggak apa-apa menerima hadiah dari mengobati dengan apa, nggak apa-apa. Kemudian Rasul sendiri ketika demam misalnya, beliau juga mengobati dirinya dengan baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi kalau Bapak Ibu entah sendirinya atau Bapak Ibu sendiri ataupun mungkin putra-putrinya yang ada yang sakit, demam atau apapun, itu alternatif yang pertama, coba ambil segelas air putih, kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diminumkan atau dioleskan ke tubuhnya, biar insya Allah atas izin Allah bisa menyembuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah az-zikr, memberi peringatan. Tadi di awal mukadimah saya mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Itu salah satu ayat mengatakan demikian, sesungguhnya kami, kata Allah, nazzalna dzikra, menurunkan az-zikra, ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu disebut az-zikr juga, memberi peringatan. Dalam ayat lain dikatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan zikir. Zikir di situ ya dengan membaca Quran, bisa dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Nah, inilah beberapa fungsi Al-Quran. Next. Yang terakhir, Mas. Kalau nggak salah tentang hikmahnya ya, kalau yang terakhirnya itu. Ya. Ini hikmah bersahabat dengan Al-Quran. Tadi dikatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan mengingat Allah, dengan membaca Quran, hati menjadi tenang.
Kita dengan baca Al-Quran, maka hati kita lebih tenang, lebih damai lagi. Kemudian batin tentram, ini masih satu kaitan ya. Hatinya tenang, batinnya tentram, kemudian jiwa damai. Terus kemudian masalah hidup terselesaikan. Jadi kita baca Quran di surah At-Talaq itu kan ayat 2 dan 3 dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja, solusi, jalan keluar atas segala persoalan hidup apapun itu. Syaratnya satu, yattaqillah, bertakwa kepada Allah. Maka dengan takwa tadi yang kita tahu semua definisinya ya, kalau khotib setiap Jumat itu mengatakan menjalankan perintah, menjauhi larangan, atau imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan, itu adalah takwa. Nah, syaratnya cuma satu memang, hanya takwa saja. Wa may yattaqillah, tapi benar yang haqqatu qotih ya, dengan takwa yang sesungguhnya, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar atas segala solusi, atas segala persoalannya. Allah beri solusi atas segala persoalan yang kita sedang hadapi. Dan satu lagi, ada bonusnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi takwa itu menghasilkan dua. Yang pertama itu solusi atas setiap persoalan. Yang kedua adalah rezeki tak terduga. Jadi di antara ciri muttaqi, orang bertakwa itu satu, dia pasti akan mendapatkan solusi apa saja dari persoalan hidupnya. Yang kedua, dia mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga atau disangka-sangka. Itu di antara ciri-ciri takwa. Jadi kalau Bapak Ibu sering mendapatkan rezeki tak terduga, insya Allah itu bagian dari ciri ketakwaan. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, disebut-sebut Allah subhanahu wa ta'ala malaikat ya, ini dalam sebuah hadis bahwa Allah itu senang, Allah itu bangga, bahagia ketika ada hambanya yang terus mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran, tadarus Al-Quran, istiqomah ya, maka Allah akan menyebut nama hambanya itu di hadapan para malaikat. Luar biasa. Makanya mahir bil Quran ma'as-safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, orang yang baik dalam membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, ma'as-safaratil kiramil bararah, akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Bahkan lebih mulia. Karena kita itu Allah ciptakan komplit ya. Kalau malaikat itu diciptakan Allah punya akal tapi tidak diberi nafsu. Kalau binatang diberi nafsu, tidak diberi akal. Kalau kita diberi akal dan nafsu. Maka dalam banyak keterangan disebutkan ketika kita mampu menundukkan nafsu kita, kita bisa menggunakan akal kita dibimbing oleh wahyu, maka kita lebih mulia dari malaikat sekalipun. Tapi sebaliknya, kalau kita justru dikuasai oleh nafsu kita, akal kita tunduk pada nafsu, bahkan dikalahkan oleh nafsu, na'udzubillah, maka orang itu jauh lebih rendah dari binatang sekalipun. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah beberapa hikmah kita kalau bersahabat dengan Al-Quran. Oke, next. Sekian dan terima kasih. Demikian saja Bapak Ibu sebagai pengantar untuk pertemuan perdana kita kali ini dengan tema bersahabat dengan Al-Quran. Semoga yang singkat ini bisa memberikan semacam motivasi, mungkin pencerahan pada diri kita, sehingga kita akan jauh lebih dekat lagi, lebih intim lagi berhubungan dengan Al-Quran. Demikian, kurang lebih mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan. Kita semua sudah mendengarkan dan menyimak materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kemudian kita masuk pada sesi tanya-jawab untuk Bapak Ibu hadirin semua yang dimuliakan Allah.
kami memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung tentang materi bersahabat dengan Al-Quran. Boleh bertanya via voice. Jika berkenan open cam, on cam. Kalau tidak, boleh juga lewat fitur chat. Nanti agar kami bacakan. Sekian. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu. Untuk kuotanya bebas Pak ya, barangkali tidak Ya, dibatasi. silakan. Mangga, kalau sudah ada pertanyaan bisa angkat tangan atau langsung unmute dan menanyakan. Sebagai tambahan informasi untuk Bapak Ibu yang belum join grup konsultasi, boleh bergabung di grup yang kami sediakan. Nanti linknya insya Allah dikirim di kolom komentar, kolom chat. Sudah ada yang mengangkat tangan, boleh langsung ditanyakan via voice, mangga. Lewat chat juga mangga boleh. Silakan. Saya Jadi, lihat Ibu Fitri, mana Ibu Iya, Fitri? silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri ya? Ya, Oh iya. Dr. Didi. Silakan Bu Asri. Maaf ya, ini saya langsung saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa bergabung ya di grup ini. Insya Allah ini akan menjadi rutinitas kalau memang tidak ada dadakan acara ya Pak Dokter. Ya. Dan malam Jumat juga. Oke, Pak Dokter, tadi sangat jelas ya penjelasannya. Saya merasa terbantu, menambah ilmu juga, sangat inspiratif tentunya. Intinya pertanyaan saya simpel sih, bagaimana cara bisa merutinkan gitu, bahwa itu tuh hal yang memang wajib harus kita lakukan ya, tadarus istilahnya ya Dok, gitu. Untuk bisa kita terus tadarus, merasa kalau tidak melakukan merasa ada yang mengganjal gitu ya, atau gimana lah, seperti halnya sholat wajib gitu kan. Nah, terus bagaimana cara mengajak ke anak-anak supaya bisa merutinkan. Kemarin kan terbawa oleh pandemi, terbawa oleh liburan juga gitu ya. Kadang yang tadinya sudah rutin di tahfiznya, rutin di ngajinya, malah rada berkurang sekarang. Nah, untuk mengembalikan semangat mereka itu seperti apa? Ya, oke, demikian Pak Dr. Didi dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Pak? Ya boleh. Dulu. Ya kalau ada, kayaknya di chat ada nih yang bertanya, Mas. Di chat, alhamdulillah ada lagi penanya. Iya, mungkin kita bacakan dulu kali. Boleh. Dari Bu Fitri ya? Bu Fitri. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya mengaji tapi masih dalam belajar tajwid awal mengaji Al-Quran? Nah, demikian agar bisa dijawab oleh Pak Dokter, mangga. Baik, terima kasih ya untuk dua penanya. Yang pertama dari Bu Asri, terima kasih untuk dua pertanyaannya tentang bagaimana kita rutinkan tadarus Al-Quran seperti halnya kita sholat ya. Kalau kita sholat atau belum sholat kan kayak ada perasaan yang
belum tertunaikan ya, karena itu kan kewajiban memang. Bagaimana agar tidak atau belum mengaji pun rasanya seperti itu. Memang itu butuh riyadhah, butuh latihan ya, asli ya. Kita latihan dengan cara menganggap atau meyakini lah, bukan menganggap, meyakini bahwa membaca Quran itu adalah sebuah kebutuhan yang kalau atau asupan ruhani kita tidak segera atau tidak sering diisi, itu akan membuat kita tidak tenang. Jadi karena Al-Quran sendiri kan tadi beberapa fungsinya adalah untuk memberikan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah. Zikrullah itu di sini zikir artinya Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran itu hati kita tenang. Dan itu bisa kita kita praktekkan. Misalnya gini, kita sedang ditimpa satu persoalan ya, banyak hal lah, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apa saja gitu. Kemudian kita ambil air wudhu, kemudian kita duduk tenang, entah di mungkin di ruang kamar kita atau mungkin di musola di rumah kita. Lalu kita baca lembar atau ayat demi ayat Al-Quran. Yakinlah, itu akan lebih menenangkan timbang curhat di medsos. Jadi timbang kemudian bikin status di WA atau bikin di FB, bikin atau story di Instagram atau apapun gitu, itu jauh lebih menenangkan ketika kita ada persoalan, kemudian kita ambil air wudhu, kemudian kita baca Quran. Dan itu memang harus dilatih, karena semua butuh proses ya, butuh latihan. Saya ingat tadi tidak hanya membaca Quran sebetulnya, apapun aktivitas termasuk olahraga misalnya, atau bangun sebelum subuh, itu kan butuh latihan ya, Mas Aziz ya. Kalau yang nggak terbiasa bangun pagi sebelum subuh itu ya berat sekali. Nah, saya ingat ada satu ungkapan ya, ini motivasi yang terus saya pegang ya. Motivasi dalam bahasa Inggris itu mengatakan begini, untuk kita bisa membiasakan sesuatu ya. First we make our habit and then our habit makes us. Pertama kita ciptakan kebiasaan itu. Lama-lama kebiasaan itu membentuk pribadi kita. Jadi kalau kita sudah terbiasa bangun pagi sebelum subuh, maka kalau kita tidak bangun sebelum subuh itu nggak nyaman, bahkan merasa bersalah. Dan itu biasanya otomatis ketika kita memang sudah terbiasa bangun pagi ya sebelum subuh itu, mau tidur jam berapapun kita akan alarm dalam tubuh kita itu akan otomatis membangunkan kita di jam biasa kita bangun. Termasuk tadi membaca Quran ya. Memang berat awalnya, kalau kita mulai pertama kali pasti berat. Tapi coba kita nikmati setiap pada maghrib lah. Mungkin kalau pada maghrib kan kita sudah selesai aktivitas pekerjaan kantor atau apa saja. Biasanya pada maghrib, sholat maghrib, jangan dulu beranjak dari tempat sholat kita ambil saja Quran, kita baca 1-2 ayat. Dan itu kita niatkan untuk terus-menerus ya, sehari sekian ayat. Insya Allah itu akan membuat kita terbiasa. Dan ketika habis maghrib kita belum baca Al-Quran, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Itu efeknya luar biasa kalau kita sudah terbiasa itu. Ya sama orang kalau sudah terbiasa melakukan aktivitas yang menjadi mungkin rutinitasnya atau katakanlah hobinya, kemudian dia nggak melakukan, itu merasa ada yang kurang. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengajak anak-anak agar juga mengikuti cara kita. Ya kita beri teladan. Kita beri teladan. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan melakukan hal yang kita inginkan kalau kita nggak memberi contoh. Maka yang terbaik memang lisanul hal, afsahu min lisanil maqal. Teladan itu jauh lebih efektif daripada perintah. Jadi kita ngomong sambil berbusa-busa itu kadang-kadang anak itu cuek aja. Tapi kalau kita sudah beri contoh, misalnya sholat jamaah masjid misalnya, begitu maghrib azan berkumandang, kita sudah segera ambil air wudhu, sudah siap mau berangkat masjid. Kemudian kita ajak anak kita, mereka kemudian melihat kita, oh iya, Bapak Ibu sudah siap mau berangkat ke masjid, maka dia akan tergerak. Tapi ngomong nyuruh anak itu ke masjid, kita orang tua masih duduk santai nonton TV, masih ngobrol, itu pasti anak juga berpikir loh, ini
Bapak Ibu pinter aja nyuruh-nyuruh kita untuk berangkat, masjid sendirinya masih santai. Nah itu. Jadi itu ya Bu Asri, yang pertama kita rutinkan itu dengan kita harus membiasakan. Kita memang berat awal, tapi kalau sudah terbiasa insya Allah akan lebih terasa nyaman. Yang kedua, kita beri teladan pada putra-putri kita, maka otomatis akan membuat mereka itu, anak-anak kita itu akan mengikuti jejak kita. Baik, saya kira itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua dari Bu Fitri, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tapi masih belajar tajwid lebih awal. Tadi saya katakan di hadis itu bahwa Rasul tetap mengapresiasi al-mahiru bil Quran ma'asa farotil kiromil baroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan adapun orang-orang yang membaca Quran wa yatata'u, dan masih terbata-bata, masih patah-patah, masih belum lancar. Bahwa alaisyakun, dia merasa berat sekali. Lahu ajron, tetap dapat 2 pahala, Bu Fitri. Jadi tetap terus, yang penting terus mau belajar ya. Tetap mau belajar meskipun masih awal. Kita belajar tajwid, masih tahap dasar. Yang penting kita terus mau belajar. Itu tetap kita dapat 2 pahala. Syukur nanti kalau terus-menerus belajar pasti akan lebih lancar. Itu Mas Aziz jawaban untuk 2 penanya tadi. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Didi. Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lain? Punten, izin bertanya. Mangga, ya, silakan, Pak Husnul. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya ya, ini berbicara tentang bersahabat dengan Al-Quran. Seperti tadi yang telah diungkapkan oleh Pak Dokter, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menyukai orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, mengamalkan dan mengkajinya gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang menghafal Al-Quran gitu? Maksudnya apakah ada yang tersirat dalam hadis ataupun Al-Quran yang menganjurkan untuk menghafal Al-Quran? Tetapi memang di dalam Al-Quran itu menghafal Al-Quran ini ada yang lebih utama daripada menghafal Al-Quran, tetap yaitu memperbaiki bacaannya ya Pak Dokter. Seperti dalam Quran surat Al-Muzammil, Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran ini dengan tartil gitu. Tetapi berdasarkan realita di lapangan ya Pak Dokter, banyak sekali lembaga pendidikan Al-Quran yang lebih mengutamakan program tahfidnya gitu, bukan tahsinnya gitu. Padahal tahsin menurut pandangan Husnul ya, tahsin lebih utama daripada tahfidz. Bagaimana dengan pendapat Pak Dokter itu mengenai hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Husnul ya, tentang apakah ada keterangan keutamaan fadilah menghafal Al-Quran. Tentu ya, kita sudah sering mendengar tentang hadis bagaimana ketika seorang anak itu hafal Quran, kelak di akhirat, tempatnya di surga lah, akan memberikan mahkota ya kepada kedua orang tuanya, karena itu sebagai bukti penghormatannya, menjaga ya. Hafidho itu kan memang bisa dimaknai menghafal, bisa juga menjaga. Nah, belakangan kemudian muncul fenomena maraknya lembaga-lembaga ya tahfidz. Ya, tentu kita harus bahagia ya, senang dengan menjamurnya itu. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat lebih jauh. Kalau sekadar, mohon maaf ya, sekadar tren, kemudian substansi dari ajaran Al-Quran sendiri kurang diperhatikan, ya tentu itu tidak mengembirakan. Nah, sehingga sebelum jauh menghafal, sebelum jauh untuk tahfidz, tentu tahsinnya itu harus diperhatikan
betul tadi dikatakan waratil Quran tartila. Membaca Quran itu harus tartil, harus benar-benar sesuai kaidah tajwidnya, tahsinnya, makhorijul hurufnya dan sebagainya. Sehingga kalau itu sudah selesai, sudah beres ya urusan itu, barulah beranjak ke tahfidz. Memang disayangkan kalau kemudian muncul fenomena belakangan ini yang berlomba-lomba membuat lembaga tahfidz tapi kurang memperhatikan dari aspek itu. Sehingga tentu kita menjadi prihatin ya, mohon maaf ketika ada orang yang hafal Quran, itu sangat mulia tentunya. Kemudian sisi bacaannya tidak terlalu baik, hanya sekedar hafal. Belum lagi kalau kita bicara lebih jauh tentang aplikasi atau pengamalannya, mohon maaf kadang-kadang ya hafidh ya hafidhoh, tetapi amaliyahnya tidak menunjukkan kualitas hafalannya. Itu tentu yang tidak kita harapkan ya. Jadi baiknya memang kalau pendapat saya tahsinnya dulu, tajwid dan tahsin itu harus diperbaiki, termasuk pelafalannya, makharijul hurufnya, karena kita tahu bahasa Arab itu bahasa yang sangat luar biasa kaya dan harus hati-hati pelafalannya. Saya ambil contoh aja yang sederhana lah, yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Kalau nanti kita lihat artinya akan jauh sekali berbeda. Kata ni'matun misalnya, nikmat pakai ain ya, nikmat. Itu kan artinya nikmat, anugerah dan sebagainya. Tapi kemudian kalau diubah ainnya menjadi qaf ya, niqmah, itu kan justru artinya bencana. Itu kan 180 derajat terbalik ya, dari yang nikmah. Artinya satu nikmat, anugerah, menjadi niqmah, bencana. Jadi khawatirnya gitu, kalau taksinya belum beres, makhorijnya belum beres, pengen dianggap baca Qurannya fasih, akhirnya diubah. Yang harusnya ain jadinya qaf. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu kan fatal ya. Harusnya wa in ta'uddu ni'matallah. Termasuk contoh lain misalnya yang sering saya sampaikan di dalam studi awal studi Quran di mahasiswa Indonesia kami itu S1 atau kalau S2 saya kira sudah paham ya. Kata misalnya hayatun ya. Hayatun itu artinya kan hidup atau kehidupan. Tapi kalau dikasih tasdid aja jadi hayatun, itu kan artinya ular. Jadi hayatun tas'a. Jadi ular. Sehingga kalau hayat itu artinya kehidupan, kalau hayat artinya ular. Alim dengan alim ya. Kalau alim pakai hamzah atau alif itu artinya kan pedih ya. Adzabun alim, siksa yang pedih. Tapi kalau alim itu artinya kan maha berilmu atau maha mengetahui ya. Sami'un alim. Jangan sampai pengen dianggap fasih, adzabun alim, itu kan salah fatal. Siksa yang itu artinya alim itu maha mengetahui, gimana maksudnya? Atau sami'un alim, maha mendengar dan pedih ya, itu nggak ada artinya. Nah jadi betul saya sepakat sama Husnul, sebelum ke tahfidz itu memang harus tahsinnya dulu diperbaiki. Saya kira itu Mas Aziz. Alhamdulillah, semoga merasa terjawab. Dan ada satu lagi pertanyaan di kolom komentar, walaupun mungkin mirip-mirip dengan pertanyaan pertama. Barangkali ini pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu, berhubung waktu yang sudah semakin malam. Jadi mangga kami persilahkan Pak Dokter untuk menjawabnya. Baik, ini pertanyaan dari Ibu Sunarti ya, tentang gimana caranya biar istiqomah baca Quran tiap malam. Tadi ya Bu, mungkin mirip dengan pertanyaannya Bu Asri. Untuk kita bisa istiqomah memang harus diniati dengan ketulusan, kuatkan tekadnya, niat kita itu. Dan kalau sudah niat tekad, kita disiplinkan diri. Yang paling berat itu kan memang istiqomah ya, untuk terus-menerus sesuai dengan yang kita harapkan. Itu berat sekali. Maka ada ungkapan al-istiqomah khairu min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 karomah. Ini sudah sangat populer kalau di dunia pesantren. Jadi
istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena orang yang mampu istiqomah itu akan terjaga konsisten. Bahkan di Al-Quran itu di surah Fussilat kalau tidak salah ya, yang ayat 30 itu. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan innalladzina qalu, yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun pada mereka malaikat-malaikat. Nah, cara untuk istiqomah tadi memang harus kuatkan niat dulu, tekadnya. Kalau mau tadi setiap malam misalnya, atau mungkin pada subuh suasana masih sepi sunyi ya dan fresh gitu, atau sebelum tidur misalnya kan, daripada sebelum tidur kemudian ngelamun kan kita baca itu sebagai untuk penjagaan juga ya. Rasul juga pernah mengajarkan kepada para sahabat juga para istrinya ketika menjelang tidur, sebelum baca doa mau tidur ya, itu baca minimal 1 kali ayat kursi ya, untuk penjagaan agar tidak diganggu oleh ya, jin, iblis, setan dan sebagainya. Itu akan membentengi diri kita. Syukur dibaca yang lain, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, Al-Fatihah, mau ditambahi sholawat, syahadat, itu jauh lebih bagus dari itu. Itu nanti yakinlah kita akan tidurnya tenang. Kenapa kadang-kadang kita tidur itu tidak tenang, mungkin juga mimpi buruk, karena ya tadi mungkin karena kita lupa, saking capeknya lupa nggak baca doa, kondisi fisik masih kotor, belum bersih-bersih, itu jelas tidur nggak akan nyaman. Rasul mengajar demikian, kalau mau tidur kita harus kondisi zahiran wa batinan, itu suci bersih. Secara zahir kita wudu lah, bersih-bersih, ambil air wudu, kemudian pakai pakaian yang bersih, jangan yang dari pagi sudah lecek, sudah kumel, sudah bau dipakai, kan nggak nyaman juga. Kemudian tempat tidur dibersihkan dan sebagainya. Itu jadi untuk istiqomah sebelum istiqomah baca Quran di malam hari itu memang harus dari niatan dulu, tekadnya harus kuat, kita kalahkan segala rasa malas itu. Pokoknya kita niatkan bahwa semoga dengan istiqomah ini Al-Quran itu akan menjaga kita terus-menerus. Kita menjadi sahabatnya Al-Quran. Begitu, Mas Aziz. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah terjawab, materi juga sudah tersampaikan. Semoga kita semua bisa mengamalkan dengan baik apa yang menjadi materi pada malam hari ini. Sebelum penutup, izinkan kami untuk menyimpulkan atau merangkum tentang tema bersahabat dengan Al-Quran pada malam hari ini. Mengingat fungsi Al-Quran yang demikian banyak dan penting bagi umat manusia, diantaranya petunjuk, penjelas, pembeda antara hak dan batil, nasihat, penawar atau obat, pemberi peringatan, maka kita penting untuk bersahabat dengan Al-Quran dengan cara membaca, memahami, mengkaji, dan mengamalkan, agar kita bisa merasakan hikmah dari bersahabat dengan Al-Quran, di antaranya hati tenang, batin tentram, jiwa damai, masalah hidup terselesaikan, dan disebut-sebut Allah di hadapan malaikat. Barangkali ada closing statement dari Pak Dokter? Baik, jadi bersahabat dengan Al-Quran itu akan menghadirkan ketenangan hati, ketentraman batin, dan kedamaian jiwa. Karena kita akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah, dan orang-orang mukmin dengan siapa kita bersahabat. Demikian saja Mas Aziz untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Pak Dokter yang telah meluangkan waktunya di malam hari ini, serta semua hadirin Bapak Ibu yang ikut serta dalam Zoominar seri pertama tentang Quantum Quranic Inspiration, yang insya Allah pada setiap minggu akan dilaksanakan malam Jumat ya.
Semoga bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri kepada Bapak Ibu semua, pada Mas Aziz. Semoga kita bisa ketemu lagi Jumat depan, malam Jumat depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menutup room Zoom ini.